Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator yaitu Ibu Joheria dan pengajar praktik yaitu Ibu Gina Vandasari. Perkenalkan, nama saya Anjas Mara. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntet, Kabupaten Cirebon. Saya hari ini bersama rekan guru saya yaitu Bapak Ahmad Kijani SPD selaku guru kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 1 Kuntet, Kabupaten Cirebon. Adapun pertemuan pada hari ini yaitu saya melakukan supervisi akademik praobservasi. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ijan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini Pak Ijan? Alhamdulillah baik, sangat baik Pak. Alhamdulillah ya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa Bapak mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Pak Ijan. Dan alhamdulillah Pak Ijan menyetujuinya ya. Yang keduanya, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi di mana harapan kita yaitu kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Ijan untuk melakukan supervisi akademik. Semoga supervisi besok berjalan lancar dan tidak ada hambatan, dan juga bisa meningkatkan kemampuan Pak Ijan dalam hal akademik, pengetahuan pada saat proses pembelajaran. Baik Pak Ijan, kita mulai aja ya observasinya. Untuk pembukaan percakapan kali ini, kalau boleh Bapak tahu apa harapan Pak Ijan dari pertemuan kali ini? Baik, harapan saya apa yang disampaikan tadi Bapak, yaitu saya bisa berdiskusi dengan Bapak terkait dengan supervisi yang saya akan lakukan besok mengenai modul ajar yang sebelumnya saya sudah dibuatkan. Berarti Pak Ijan yang pernah di Bapak ya, tentang modul ajar itu ya, tentang nah, kalau boleh Bapak tahu juga, besok Pak Ijan akan menyampaikan materi tentang apa? Besok saya akan menerangkan tentang materi keragaman budaya Indonesia, kelas 4, mata pelajaran IPAS. Mata pelajaran IPA semester 2. Oh, berarti Bapak akan menyampaikan materi IPAS ya, tentang kebudayaan Indonesia ya. Nah, dari tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan dari tujuan pembelajaran tersebut, Pak? Tujuan pembelajaran tersebut ada 3. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan keberagaman budayanya di daerahnya masing-masing. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang ragam budaya Indonesia sesuai dengan peta Indonesia yang sudah saya bagikan. Dan yang ketiga itu siswa mampu menyebutkan manfaat dari melestarikan ragam budaya Indonesia. Jadi tujuannya Bapak ingin salah satunya itu melestarikan ragam budaya yang ada di Indonesia. Nah, dari tujuan tersebut, apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu dengan mengamati, dengan berdiskusi berkelompok dan berkolaborasi, siswa itu mampu bisa menjelaskan tentang keberagaman budaya Indonesia. Ya, jadi yang tujuan perlu kembangkan itu
tadi tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia. Nah, apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk supervisi besok? Yang pertama itu saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Setelah itu saya berdiskusikan modul ajar ini berdiferensi dengan KSE, dan juga saya juga mengintegrasikan RPP tersebut dengan KSE, dan juga tentang budaya positif di daerahnya sesuai dengan keberagaman budaya itu sendiri. Baik ya. Setelah Bapak lihat ya pada RPP yang telah Pak Ijan buat ini, RPP ini emang sudah berdiferensi, terintegrasi dengan KSE ya, kondisi sosial emosional, dan di sini juga budaya positifnya sudah masuk pula, sudah sangat bagus ya, sesuai dengan diskusi kita sebelumnya ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang strategi apa yang Pak Ijat gunakan pada modul ajar ini untuk pembelajaran besok? Strateginya yaitu sesuai dengan asesmen yang awal, yaitu saya melakukan asesmen awal, yaitu mengetahui gaya belajar siswa itu sendiri. Setelah saya mengetahui gaya belajar siswa itu sendiri, ternyata saya mempunyai cara belajar atau gaya belajar terhadap siswa, yaitu yang berdiferensiasi terhadap artinya itu fokus kepada siswa, fokus kepada peserta didik itu sendiri dengan menggunakan gaya pembelajaran, yaitu ada yang visual, ada yang video, ada yang juga kinestetik. Dari semua ketiga itu saya memberikan tentang konten, proses, juga hasil produk yang berada dalam pembelajarannya. Baik ya, Bapak akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Bapak ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, dari semua yang sudah dipersiapkan adakah kekhawatiran yang Bapak rasakan? Kekhawatiran saya itu saya takut waktu tidak tercukupi, karena tahu sendiri bahwasanya berdiskusi itu banyak menyita waktu kepada siswa. Jadi itu mungkin khawatirannya tidak mencukupi waktunya. Ya, berarti memang kebanyakan waktu ya yang jadi masalah yang biasanya dalam pembelajaran itu. Nah, bagaimana rencana Bapak untuk meminimalisir kekhawatiran agar tidak terjadi besok pada saat supervisi nanti? Strategi saya ataupun solusinya yaitu yang pertama, di awal saya membuat kesepakatan. Jadi di diskusi itu ada batas waktunya. Jadi siswa itu tahu waktunya, sehingga tidak banyak terlalu menyita waktu ketika ada kesepakatan di awal. Berarti Bapak membuat kesepakatan keras dulu ya dengan siswa agar bisa melakukan disiplin waktu yang tepat Pak ya pada saat proses pembelajaran. Nah, dari kekhawatiran ini adakah orang yang akan Bapak mintai bantuannya untuk kegiatan Bapak nanti? Tentunya ada, yaitu siswa saya sendiri. Artinya saya ingin bekerja sama dengan siswa sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Kayaknya udah matang banget ya, kira-kira sudah bisa. Nah, Bapak kapan kira-kira sudah matang begini rencananya sampai strategi apapun, kapan Bapak akan merencanakan kegiatan ini akan Bapak laksanakan? Sesuai dengan rencana dan perencanaan supervisi, bahwasanya supervisi saya siap akan melakukannya besok dengan Bapak. Baik ya, jadi besok ya. Baik. Terus komitmen apa yang ingin Bapak capai ke depannya? Saya akan menjalankan isi ataupun perencanaan RPP itu sendiri dengan sesuai yang terus menerapkan RPP berdiferensiasi dengan siswa, bahwasanya
RPP itu tidak akan melebar jauh dengan RPP yang berkomitmen kepada titik pusat kepada siswa peserta. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sangat menantikan Pak Ijan melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Nah, sepertinya kita telah sampai di penghujung diskusi ini Pak ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Ijan setelah melaksanakan diskusi pada hari ini? Perasaan saya sangat lega dan juga puas karena dengan diskusi ini saya tidak ada kekhawatiran lagi ketika besok melaksanakan supervisinya. Terus ketika ada masalah juga saya mendapatkan solusi dari perbincangan ataupun obrolan ini. Ya, alhamdulillah Pak ya. Memang itu yang Bapak harapkan supaya Bapak bisa melihat lebih siap untuk melaksanakan supervisi besok. Jadi Bapak ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan Bapak yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Adi, selamat pagi Mbak Sawa, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baik, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu. Yuk, yang mau mimpin doa seperti biasa KM, selain di sini, maju. Ya. Ya, kita pimpin baca doa terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, anak, mudah-mudahan setelah kita baca doa tadi, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba teman-teman sekarang tengok kanan kirinya teman kalian, ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa? Siapa? Mas Anton. Kita doakan ya, mudah-mudahan Mas Anton mudah-mudahan cepat sembuh. Baik, lanjut anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu. Semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku,
Semuanya hentikan apa yang anak-anak sekarang lakukan. Semuanya. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Secara nyaman, tenang. Hayalkan. Refleksikan, bebaskan tubuh kalian. Ya, mulai dari otot wajah, bahu kiri, dan juga bahu kanan. Tangan atas, pergelangan dan jari-jari. Lalu letakkan tangan kalian di atas paha. Di mana paha? Di atas paha. Semua udah? Kemudian pejamkan mata kalian. Pejamkan tutup mata kalian. Ya. Tarik nafas perlahan-lahan. Perlahan-lahan rasakan udara yang masuk ke dalam hidung kita. Masuk ke dalam paru-paru kalian, kemudian buang nafas perlahan. Sekarang ambil terus bernapas, amati pikiran kalian. Amati pikiran kalian, fokuskan pikiran kalian. Ya. Bayangkan apakah kalian sudah sayang kepada kalian sendiri, pada diri sendiri. Fokuskan hati kalian, pikiran kalian. Bayangkan kedua orang tua kalian. Apakah kalian sudah menyayangi kedua orang tua kalian? Ya. Kita renungkan bersama-sama. Kita fokuskan bersama-sama pikiran kita, fokuskan kepada diri kita dan kedua orang tua kita semua. Bayangkan wajah kedua orang tua kita semua. Setelah itu, mari kita buka mata perlahan-lahan, ya. Kemudian tersenyumlah. Tersenyumlah untuk diri kalian. Tersenyumlah untuk kita semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sekali lagi yang semangat, tepuk semangat. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Seperti yang di awal Bapak kasih tahu bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Iya, tentang keragaman budaya Indonesia. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu beragam, banyak suku bangsa, tari-tarian, bahasa, ya. Banyak sekali. Nah, apa yang kita haruskan, apa yang kita rasakan sebagai warga Indonesia, kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Bangga dan saling menghargai antara suku bangsa. Sebab di sini ada gambar tari-tarian. Di setiap suku itu mempunyai tariannya masing-masing. Ya. Ada nih, Bapak kasih gambar. Ini tarian dari mana? Ada suku? Iya, dari mana? Betul, dari Bali. Nah, itu ya. Terus ada lagi, ini ada tarian dari mana anak-anak? Dari Jawa Barat. Nah, itu setiap suku itu mempunyai adatnya masing-masing, mempunyai tariannya masing-masing. Ya, jadi kita harus bisa menghargai setiap keberagaman suku bangsa, baik itu tari-tarian, baik bahasa, baik pakaian adat ataupun dari rumah adat, semuanya berbeda-beda.
sesuai dengan semboyan kita, semboyan negara bangsa Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda. Baik, anak-anak, setelah kita sudah membahas tentang ragam budaya Indonesia, sekarang Bapak akan bikin kelompok kalian ya. Nah, sesuai absen ya, Bapak kelompokkan. Nanti saya absen untuk Mas Rajid, kelompokkan dari sini ya, kelompokkan. Terus dari Ajio, kelompokkan. Ya. Dari sini kelompokkan juga, untuk sawat kelompokkan. Yuk, dibikin kelompok. Tempatnya ya. Nanti kita Kan gak Pak? sebentar. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan di depan semua. Kita akan bersama-sama melihat video di depan ya. Semuanya lihat di depan semua ya. Oke. Ini adalah tentang keberagaman budaya Indonesia. Ada peta Indonesia kepulauan. Ya. Kita lihat bersama-sama bahwasanya setiap di pulau itu pasti ada kebudayaannya masing-masing. Baik. Keberagaman bangsa, bahasa, bangsa, suku bangsa, agama, keragaman budaya. Ya. Tuh. Kita lihat bareng-bareng. Begitu banyak ragam budaya Indonesia yang kita punya. Bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia. Ada upacara adat. Oke, anak-anak, coba bagian buku terlebih dahulu ya. Baik. Baik anak-anak yang pintar hebat sekali. Untuk sekarang Bapak akan membagikan tugas kepada setiap kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1 Bapak kasih tugas Jawa Barat. Ya, nanti kalian tuliskan apa saja makanan tradisional yang ada di Jawa Barat. Untuk kelompok 2 Bapak kasih tugas dari Pulau Sumatera. Nanti kalian apa saja kebudayaan yang ada di Pulau Sumatera itu ya. Kelompok 3 Bapak kasih kayak semacam puzzle.
Nah, nanti kalian susun menjadi sebuah pulau yang ada di Indonesia. Oke? Yuk, bareng-bareng. Nanti kalian satukan menjadi suatu pulau yang ada di Indonesia. Yuk, kerja kelompok semuanya. Menulis bareng-bareng ngumpul kayak lagi. Nasi lengko terus nanti Pak. Semuanya tugasnya bisa selesai belum? Alhamdulillah. Baik. Sekarang perwakilan kelompok masing-masing. Nanti ada yang maju memaparkan hasilnya. Coba untuk kelompok 1 siapa yang maju? Salah. Ayo. Maju, salah. Untuk kelompok 2 untuk kelompok 2 siapa yang maju? Ini ya. Ini maju. Kelompok 3 siapa yang maju? Nah, nanti untuk maju, jangan lewat maju. Baik. Nah, kita dengarkan ya hasil tugas dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, coba tadi apa tugasnya tentang pulau di Jawa Barat, budayanya. Baca, Basawa. Dari Jaipong, rumah adat Jawa. Iya, ada apa? Ada dari makanan, kata Basawa kelompok 1 yaitu jamblang, ada nasi lengko, jamblang ya. Nah, untuk kelompok 2, Mbak Silvi coba bacakan hasilnya. Sebuah desa hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang tinggal bersama ibunya. Mereka bukan orang kaya, tetapi mereka berasal dari golongan orang yang tidak punya. Sehari-hari ibunya bekerja sebagai nelayan. Selesai ya. Nah, sekarang dari kelompok 3, tadi Bapak kasih sebuah pajet yang menunjukkan membuat sebuah pulau yang ada di Indonesia. Coba tunjukkan untuk kelompok 3. Betul nggak itu? Dari pulau apa? Pulau Bali. Iya. Bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan semuanya untuk teman-teman kita. Duduk, boleh duduk. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yang terakhir yaitu nanti Bapak kasih lembar kerja siswa. Nah, satu-satu Bapak kasih soal, nanti kalian kerjain ya. Oke, kasih satu-satu. Ya. Baik anak-anak, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ya. Anak-anak semuanya, setelah Bapak tadi udah dikoreksi hasil
tugas kalian yang tadi kalian kumpulkan di Bapak. Alhamdulillah hasil kalian cukup bagus semua. Nah, ada Batawat dapat 80, Silmi ada yang 90, Radit ada yang 90 juga, luar biasa semua. Nah, berarti alhamdulillah hari ini kita belajar sangat luar biasa dengan nilai-nilai yang tinggi-tinggi. Baik, anak-anak yang pintar, soleh-soleha, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Bapak mau tanya, tadi kita belajar tentang apa? Keberagaman budaya Indonesia. Gimana perasaan kalian setelah belajar ini? Oke, senang, alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali ragam budaya ya. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Yang kedua, kita harus saling menghormati dan menghargai antar suku. Ya, anak-anak ya. Dan juga kita harus bisa melestarikan suku dan budaya kita masing-masing. Baik, anak-anak semua, pelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Duduk yang rapi. Seperti biasa, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Kita doa, mulai. Berdua. Assalamualaikum Pak Ijan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ijan? Alhamdulillah sehat baik. Nah, kita menindaklanjuti kemarin ya, setelah kita pra-observasi Pak Ijannya, sekarang kita pasca observasinya. Kira-kira harapan apa Pak Ijan untuk proses percakapan kita hari ini Pak Ijan? Harapan saya hari ini saya bisa berdiskusi sharing dengan Bapak tentang apa yang kemarin saya sudah laksanakan, tentang apakah sudah baik ataupun sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya, yang Bapak lihat kemarin dari hasil observasi itu Pak Ijan, baik RPP maupun pelaksanaan pembelajarannya udah bagus ya, sudah ada KSN-nya juga positifnya di situ juga. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Ijan setelah melaksanakan praktek pembelajaran kemarin? Yang pasti perasaan saya senang dan lega karena saya bisa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, mulai dari perencanaan, terus dari persiapan media ajar, terus tentang evaluasi, dan alhamdulillah ternyata kemarin anak-anak itu sangat antusias dan aktif sekali dalam meriah ya dalam mengikuti proses pembelajaran. Memang ya kemarin Bapak observasi juga pembelajaran aktif ya, jadi anak-anak pada aktif. Nah, berkaitan dengan waktu pra-observasi, Pak Ijan kan berencana ingin menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi.
Nah, apakah strategi tersebut sudah terlaksana dengan baik pada praktek pembelajaran kemarin, Pak Ijan? Alhamdulillah kemarin itu saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan KSE dan juga budaya positif di kita. Alhamdulillah dengan strategi itu ternyata membuat proses pembelajaran lebih aktif, anak-anak juga sangat menyenangkan dan sangat semangat dalam melakukan ataupun mengikuti pelajaran tersebut, dan saya juga membuat suatu kelompok-kelompok kecil dari pembelajaran tersebut ya, berbagai saya dengan menyajikan berbagai konten dan proses juga produk juga yang sangat beragam pada anak-anak, sehingga mereka sangat aktif dan menyenangkan. Antusias ya dalam mengikuti pembelajarannya, Pak Ijan ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya, menurut Pak Ijan apakah sudah tercapai? Kalau dilihat dari prosesnya kemarin itu tujuannya sudah tercapai, karena terlihat dari hasil evaluasi kita bahwasannya kemarin hasilnya sangat memuaskan, dan mudah-mudahan sih sebenarnya harus sangat tercapai. Dilihat dari antusias kemarin ya. Baik, terkait praktek pembelajaran kemarin ya Pak ya. Nah, hal yang sudah baik apa yang sudah Bapak laksanakan? Hal yang sudah baik yang kemarin saya laksanakan yaitu diantaranya saya sudah berusaha mulai kebutuhan belajar anak, karena dari awal saya juga mengidentifikasi kebutuhan anak sendiri, sehingga pembelajaran tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri dengan pembelajarannya. Dan juga kebutuhan anak itu sangat terpenuhi dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran, sehingga ketika mulai dalam pembelajaran alhamdulillah anak itu sangat terpenuhi dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi sudah baiknya anak pasti otomatis ada juga yang mesti diperbaiki bajannya dari yang kemarin itu memang sudah baik, tapi kan tetap aja. Nah, untuk selanjutnya hal apa saja yang harus diperbaiki dalam praktek pembelajaran kemarin, Pak Ijan? Tentunya setiap pembelajaran pasti ada hal yang harus diperbaiki lagi. Diantaranya kemarin saya ingin memperbaiki dalam diferensiasi produk, sehingga anak-anak itu dalam pengerjaan tugas kelompoknya lebih beragam lagi dan juga menarik, sehingga siswa lebih partisipatif lagi dalam proses pembelajaran, ya, lebih aktif lagi. Nah, terkait hal yang harus diperbaiki tadi, nah kira-kira rencana apa yang akan Pak Ijan lakukan untuk perbaikannya? Tentunya saya akan memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti mengikuti pelatihan begini, dan juga saya sering-sering dengan teman-teman sejawat atau yang lainnya, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan kembali mungkin lebih baik dari sekarang dan lebih mengena kepada siswa itu sendiri. Nah, jadi setelah Pak Ijan merancang ditunjuk ada perbaikan, nah kira-kira kapan Pak Ijan akan melaksanakan rencana tersebut yang tadi telah Pak Ijan terapkan? Ya, karena ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, jadi mungkin saya akan memanfaatkan waktu di kegiatan-kegiatan Ramadan seperti pesantren Hijrah. Saya mungkin akan memanfaatkan itu untuk memperbaiki dan memberikan waktu dari hasil evaluasi kita, bahwasannya kemarin hasilnya sangat memuaskan, dan mudah-mudahan sih sebenarnya harus sangat tercapai. Dilihat dari antusias kemarin ya. Baik, terkait praktek pembelajaran kemarin ya Pak ya.
Nah, hal yang sudah baik apa yang sudah Bapak laksanakan? Hal yang sudah baik yang kemarin saya laksanakan yaitu diantaranya saya sudah berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak, karena dari awal saya juga mengidentifikasi kebutuhan anak sendiri, sehingga pembelajaran tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri dengan pembelajarannya. Dan juga kebutuhan anak itu sangat terpenuhi dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran, sehingga ketika mulai dalam pembelajaran alhamdulillah anak itu sangat terpenuhi dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi sudah baiknya, nah pasti otomatis ada juga yang mesti dibaik-baik bajanya dari yang kemarin itu memang sudah baik tapi kan tetap aja. Nah, untuk selanjutnya hal apa saja yang harus diperbaiki dalam praktek pembelajaran kemarin Pak Ijan? Tentunya setiap pembelajaran pasti ada hal yang harus diperbaiki lagi. Antaranya kemarin saya ingin memperbaiki dalam diferensiasi produk, sehingga anak itu dalam pengerjaan tugas kelompoknya lebih beragam lagi dan juga menarik, sehingga siswa lebih partisipatif lagi dalam proses pembelajaran, ya, lebih aktif lagi. Terkait hal yang harus diperbaiki tadi, nah kira-kira rencana apa yang akan Pak Ijan lakukan untuk perbaikannya? Tentunya saya akan memperdalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti mengikuti pelatihan begini, dan juga saya sering-sering dengan teman-teman sejawat ataupun yang lainnya, sehingga pembelajaran yang akan dilakukan kembali mungkin lebih baik dari sekarang dan lebih mengena kepada siswa itu sendiri. Nah, jadi setelah Pak Ijan merancang itu untuk adakan perbaikan, nah kira-kira kapan Pak Ijan akan melaksanakan rencana tersebut yang tadi telah Pak Ijan terapkan? Ya, karena ini beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, jadi mungkin saya akan memanfaatkan waktu di kegiatan-kegiatan Ramadan seperti pesantren Milad. Saya mungkin akan memanfaatkan itu untuk memperbaiki dan memberikan waktu kepada siswa di kegiatan-kegiatan pesantren Milad. Kaliannya jadi KSP-nya diterapkan ketika di bulan Ramadan, sekalian rencanakan untuk kegiatan pesantren kilat ya Pak Ijannya. Nah, dalam melaksanakan rencana untuk perbaikan tadi, kira-kira Pak Ijan itu membutuhkan dukungan dari siapa gitu, guru yang untuk Pak Ijan kira-kira bisa? Tentunya sangat membutuhkan dari lingkungan sekitar, seperti saya sangat membutuhkan dari dukungan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan, selaku memberikan suatu kebijakan, dan juga selain kepala sekolah tentunya saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sejawat agar apa yang saya lakukan, apa yang saya programkan itu bisa terlaksana dengan berkolaborasi dengan teman-teman guru sejawat. Nah, setelah misalnya rencana sudah terlepas semua, nah jadi yang menjadi ukuran keberhasilan bahwa Bapak itu sudah merencanakan berhasil itu apa yang jadi ukurannya gitu Pak? Ukurannya Pak Ijan? Untuk menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembelajaran, mungkin saya melihat dari nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada ataupun ke materi yang lain, pembelajaran yang lain, sehingga ketika saya melaksanakan ataupun menerapkan pembelajaran diferensiasi ini ke materi lain atau pembelajaran yang lain dan hasilnya bagus, berarti itu menunjukkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat sesuai dan sangat berhasil. Jadi tolak ukurnya Pak Ijan ya. Jadi untuk memacu Pak Ijan juga untuk lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Tak terasa Pak Ijan, akhirnya
kita sudah pada akhir percakapan ya, kira-kira perasaan dari percakapan ini, kira-kira perasaan Pak Ijan itu bagaimana setelah melakukan percakapan ini Pak Ijan? Tentunya perasaan saya sangat senang, lega, dan juga alhamdulillah bisa sharing dengan Bapak. Mudah-mudahan saya berharap dari sharing ini, dari evaluasi ini, saya bisa mendapatkan suatu pembelajaran yang lebih, suatu ilmu yang lebih, evaluasi apa yang kemarin kurang baik dan akan diperbaiki, yang sudah baik mungkin saya pertahankan, sehingga alhamdulillah dengan mudah-mudahan dengan seri ini saya sangat berharap kedepannya saya bisa lebih baik lagi, terutama dalam proses pembelajaran, proses rencana pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Jadi sama-sama ya Pak Ijan ya, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ijan yang sudah melakukan coaching dengan Bapak ya terakhir praktek pelajaran kemarin. Semoga kegiatan pembelajaran Bapak lebih baik lagi, dan Bapak juga kegiatan supervisi akademis ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak terutama ya, dan dalam pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama.